Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi dengan materi yaitu kombinasi ya. Apa itu kombinasi? Kita langsung ke definisi dari kombinasi. Nah, kombinasi ini bisa didefinisikan seperti ini, yaitu banyaknya kombinasi R objek yang berbeda yang diambil dari N objek sekaligus. Nah, ini dituliskan seperti ini nih. Nah, itu kalau di dalam kombinasi itu adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N min R faktorial. Nah, kalau di permutasi kemarin kan N faktorial bagi dengan N min R faktorial gitu ya. Tetapi kalau di kombinasi N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Oke, lalu apa bedanya sih antara permutasi dan kombinasi? Nah, kalau permutasi itu dia memperhatikan yang namanya adalah urutan. Akan tetapi pada saat kombinasi dia tidak memperhatikan urutan gitu ya. Jadi cara membedakan kapan kalian harus menggunakan permutasi yaitu pada saat memperhatikan urutan. Kapan menggunakan kombinasi? Pada saat tidak memperhatikan urutan. Oke, next kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini dari contoh yang pertama itu ada soal yaitu dari 15 siswa akan dipilih 5 siswa untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Banyak cara memilih siswa tersebut adalah, nah, dari sini kita tahu bahwa secara keseluruhan ada 15 kandidat atau 15 siswa. 15 siswa. Ini 15 siswa ya, akan dipilih 5 siswa. Oke. Nah, kalau seperti ini artinya kita dari soalnya ya, kalian bisa lihat bahwa soal ini itu tidak memerlukan yang namanya adalah urutan. Kenapa? Karena misalkan nih ada siswa A, B, C, D, E yang terpilih. Terus kemudian terpilih lagi C, B, A, D, E. Ini kan sama, satu kesatuan gitu ya. Sama aja baik yang terpilih A, B, C, D, E maupun C, B, A, D, E gitu ya. Kan satu kesatuan, satu paket. Nah, karena dia tidak memperhatikan urutan, artinya gitu ya, maka kita gunakan yang namanya adalah kombinasi gitu ya. Karena tidak memperhatikan urutan, maka kita gunakan yang namanya adalah kombinasi. Nah, seperti yang tadi sudah kita, maaf. Bentar ya. Oke, ini jadi sempat itu. Oke, seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal ya. Oke, berarti jadinya adalah kita 15 C berapa? 5. Begitu ya. Maka berarti apa? 15 faktorial bagi dengan 5 faktorial dikali dengan 15 min 5 faktorial. Oke, sehingga menjadi apa nih? Di sini berarti 15 faktorial dibagi dengan 5 faktorial per 10 kali 10 faktorial. Ini 15 ya. Oke, kita selesaikan berarti 15 kali 14 13 12 11 10 faktorial sampai di situ ya. Berarti di sini 5 faktorial dibagi dengan 10 faktorial. Oke, ini 10 faktorial bagi 10 faktorial 1 ya. Oke, kalian tinggal proses ini dibagi dengan 5 faktorial, berarti hasilnya nanti coba kalian hitungnya. Di sini hasilnya adalah 3003 ya cara. Oke, seperti itu untuk contoh yang pertama. Next kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini terdapat pertanyaan bahwa dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 6 kelereng biru. Akan diambil 3 kelereng. Nah, ini ada 5, 6 biru, yang diambil adalah 3 kelereng ya. Maka berapa banyak cara mengambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru? Keterangannya adalah banyak cara mengambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Oke. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan apa nih di sini? Berarti kita harus mencari tahu dulu banyak cara mengambil kelereng merah gitu ya. Mengambil kelereng merah.
Berapa banyak caranya adalah kalian lihat di sini bahwa kelereng merah secara keseluruhan ada 5 ya. Sedangkan yang mau diambil adalah 2. Maka di sini 5C2 sehingga hasilnya adalah 5 faktorial per 2 faktorial 5 min 2 faktorial. Oke, sehingga di sini hasilnya apa? 543 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Oke, sehingga di sini 20 dibagi 2 adalah 20 cara untuk yang merah. Nah, sekarang kalau banyak cara mengambil kelereng biru. Oke, maka banyaknya cara berapa? Yang diketahui secara total ada 6 kelereng biru. Kemudian yang mau diambil adalah 1. Maka berapa? 6C1. Sehingga di sini 6 faktorial per 1 faktorial 6 min 1 faktorial. Sehingga di sini 6 faktorial per 1 faktorial 5 faktorial. Hasilnya adalah berapa nih? 6. Begitu ya, 6 cara. Nah, sekarang nah, kita sudah dapatkan cara mengambil kelereng merah, kelereng biru sudah. Maka sekarang yang perlu kita cari apa? Karena permintaannya adalah banyaknya cara mengambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, sekarang kita cari banyak cara mengambil kelereng merah dan biru. Berapa nih? Berarti 10 dikalikan dengan 6 gitu ya. Ini kan tadi sudah kita hitung 10, yang satunya adalah 6. Berarti 60 cara. Oke, seperti itu untuk yang nomor 2. Kita cari dulu satu persatu. Langkah pertama cari yang merah, langkah kedua kita cari yang biru, baru kita kalikan antara merah dan biru sesuai dengan kebutuhan atau pertanyaannya. Oke, next kita langsung lanjut ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga ini, Linda membeli 6 jenis kue dari 10 jenis kue yang tersedia. Oke, Linda membeli 6 jenis kue dari 10 jenis kue yang tersedia. Jika 3 jenis kue harus terbeli, 3 jenis kue ini harus terbeli, wajib ya. Maka berapa banyak jenis kombinasi kue yang dibeli Linda? Maka gimana nih? Dari ketiga jenis kue ini itu kan wajib dibeli. Oke, maka cara penyelesaiannya bagaimana? Bagaimana coba? Berarti Linda kan harus membeli berapa? 6 jenis kue. Dia akan membeli 6 jenis kue. Tetapi dari 3 jenis kue itu wajib dibeli, maka pilihannya berarti tinggal berapa nih? 6 dikurangi dengan 3 gitu ya, berarti 3. Oke, itu dulu ya. Oke, pilihannya berarti tinggal 3 jenis ini ya. Oke, nah sekarang dari 10 jenis kue gitu ya, karena tadi sudah 3 yang wajib diambil, maka di sini 10 min 3 gitu ya, berarti ada 7 ya. Berarti kombinasi jenis kue, banyaknya jenis kombinasi kue adalah apa? 7C3 gitu ya. Dari ini, dari sisanya yang tadi yang belum dilakukan proses pemilihannya gitu ya. Berarti berapa? 7 faktorial per 3 faktorial 7 min 3 faktorial, sehingga di sini hasilnya adalah 7 faktorial per 3 faktorial 4 dikalikan dengan 4 faktorial. Kalian proses, kalian hitung ya. Berarti di sini kan 7, 6, 5, 4 faktorial. Di sini kan 3 kali 2 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya 1 ya, dibagi jadinya, sehingga di sini ini 6 ini kan bisa dari sini, sehingga di sini adalah 35 cara. Begitu ya. Itu 3 contoh tadi yang diberikan tentang kombinasi. Jadi inti dari suatu kombinasi itu dia tidak memperhatikan yang namanya adalah urutan. Oke, seperti itu tentang kombinasi. Silakan dipelajari kembali. Saya akhiri dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.